Nah, kesempatan kali ini kita fokus ya untuk ngebahas mengenai cara penyusutan, ya, cara perhitungannya, penyusutannya seperti apa, nilai sisanya seperti apa, dan nggak lupa aku juga mau nyepilin terkait dengan jurnal penyusutannya. Hold up. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Ica di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana dan apa sih penyusutan dengan metode double declining method, atau dalam bahasa Indonesia adalah tarif penyusutan berganda. Metode ini merupakan metode yang diperbolehkan ya secara fiskal, sama kayak metode garis lurus yang sudah saya jelaskan di video kita yang sebelumnya. Nah, kesempatan kali ini kita fokus ya untuk ngebahas mengenai cara penyusutan, ya, cara perhitungannya, penyusutannya seperti apa, nilai sisanya seperti apa, dan nggak lupa aku juga mau nyepilin terkait dengan jurnal penyusutannya, ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, apapun metode penyusutannya, jurnal penyusutan itu selalu pakem, selalu sama, ya. Inti untuk membiayakan biaya penyusutan dan mengurangi nilai buku dari aset tetap tersebut di neraca. Oke, kita langsung aja ke share screen ya. Oke, jadi ini teman-teman grafiknya ya. Kita visualisasikan bagaimana sih metode menurun berganda ini bekerja gitu ya. Jadi memang di awal-awal tahun dia dibeli, aset itu dibeli, dia akan semakin tinggi tarif penyusutannya. Artinya, biaya penyusutan atas aset-aset ini semakin dia umurnya muda, semakin tinggi nilai rupiahnya. Semakin dia umurnya tua, semakin rendah nilai value-nya. Jadi dia setiap tahun akan semakin turun. Namanya aja saldo menurun, ya kan? Nah, gini, jadi setiap tahun dia akan semakin turun dan nanti akan membentuk suatu nilai sisa. Karena kalau untuk penyusutan metode saldo menurun berganda ini selalu ada nilai sisa, teman-teman. Dia nggak bisa nol rupiah ya sampai dengan akhir penyusutan. As I know, sepanjang saya 14 tahun berkarir di bidang accounting, teman-teman, jarang banget saya nemu ada klien kami yang menggunakan metode ini karena honestly nggak umum ya, dia penyusutannya akan lebih tinggi di awal memang, dan semakin tahun semakin murah gitu kan. Jadi nanti untuk laba bersihnya gitu ya, itu nggak akan stagnan, dari tahun ke tahun labanya akan semakin tinggi gitu ya. Jadi ini metode ya, kalau perusahaan kalian mau pakai ya silahkan. Mungkin ini juga termasuk financial engineering ya, mungkin kalian yang tiap tahun selalu ada aset baru gitu ya. Nah, pakai saldo menurun berganda ini boleh juga gitu. Ini sebagai bentuk tax planning ya, untuk mengurangi beban pajak penghasilan tahunan ya. Oke, lanjut ya, kita ke tata cara perhitungannya. Nah, di sini aku ada contoh ya, namanya dump truck. Ya, sama seperti tarif penyusutan metode garis lurus ya, itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 yang terbaru. Di situ ada tarif-tarifnya sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, untuk kelompok dump truck ini dia masuk ke kelompok 2, which mean masa manfaatnya dia adalah 8 tahun. Which mean lagi tarif penyusutan dia pada 1 tahun itu di angka 12,5% gitu ya. Nah, karena ini adalah double declining method atau penurunan berganda, jadi untuk masa manfaat kan 8 tahun, berarti kan 1 tahun itu adalah 12,5%. Nah, karena ini double declining, kita kalikan 2 teman-teman.
ya. Jadi tarif penyusutannya adalah 25% gitu ya. Nah, lalu cara ngitungnya gimana? Nah, kita nggak bisa ngitung langsung sekaligus teman-teman, lebih ribet ya. Kalau yang metode penyusutan garis lurus kan bisa langsung satu tabel dengan banyak aset ya. Tapi kalau untuk double declining method ini ya harus satu-satu per aset ya. Jadi contohnya nih, nilai awal bukunya kan 500 juta ya, sama kayak ini ya. Nah, beban penyusutannya itu ada 500 juta kita kali 25%. Ya, jadi 125 juta. Nah, lalu akumulasi penyusutannya ya sama ya, karena masih tahun pertama dan saldo akhir nilai bukunya adalah 375. Nah, sementara di tahun 2022 yang menjadi dasar pengenaan tarif penyusutan adalah nilai buku yang terakhir, saldo akhir dari nilai buku. Jadi 375 ini. Ya, kita kalikan 25% ini. Ya, akhirnya ketemulah akumulasi penyusutannya ya 125 ini ditambah 93 juta gitu ya. Jadinya ada 218 dan saldo akhirnya ya dikurangin aja gitu ya. Saldo akhir nilai bukunya gitu ya. Ini 375 kita kurangin dengan 93 juta. Nah, tahun-tahun berikutnya juga sama metodenya teman-teman. Ya, dari 281 juta kita kalikan 25%, ya akumulasinya nambah segini. Sehingga nilai total bukunya adalah di angka sekian. Nilai buku akhir dikurangi beban penyusutan di tahun berjalan, ya. Nah, lalu bagaimana sih cara penjurnalannya? Quite easy teman-teman. Jurnal untuk penyusutan aset tetap ini selalu pakem ya. Kita ngomong biaya penyusutan mesin. Dump truck itu kendaraan ya, kendaraan karena dia truk ya, pada akumulasi penyusutan kendaraan. Ini di debit, ini di kredit gini ya. Misalnya kita mau membiayakan penyusutan tahun 2028 ya, berarti biayanya ini 16 juta kita kali ini ya. Debit kreditnya seperti ini teman-teman. Nanti untuk nama penyusutannya kalian bisa sesuaikan. Kalau misalnya mesin ya berarti nanti biaya penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin gitu ya. Jadi diganti-ganti sesuai dengan jenis dan kelompok aset tetapnya. Nah, FYI juga teman-teman, khusus untuk metode ini ya, dia nggak bisa 0. Nilai akhirnya nggak bisa 0. Kalau kita pakai garis lurus itu bisa 0. Jadi kita biayakan semua 500 juta ya, semuanya kita petik manfaat biayanya gitu ya. Nah, tapi kalau yang double declining method ini selalu ada nilai buku akhirnya gitu ya. Makanya saya sih jarang banget ya nemu di lapangan ada perusahaan yang menggunakan metode ini gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat sharing session kita pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Comment and share ya, dan subscribe teman-teman kalau kalian merasa ilmu yang kita share pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi.